Menurut pendapat saya, bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan nasional karena alasan sejarah, warisan budaya, kesatuan dalam keragaman, kegunaan internasional, perkembangan dalam pendidikan, dan juga sebagai simbol identitas dan kebangsaan. Keputusan penggunaan bahasa ini sebagai bahasa persatuan memainkan peran penting dalam memperkuat kesatuan nasional dan identitas Indonesia. Menurut saya, karya ilmiah merupakan sebuah tulisan yang memenuhi syarat metode ilmiah dan bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan atau informasi berdasarkan penelitian atau kajian yang objektif dan teruji secara akademis. Contoh karya ilmiah yang populer adalah artikel jurnal ilmiah. Artikel ini biasanya dibuat berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dilakukan oleh penulis. Artikel jurnal ilmiah harus mengikuti format ilmiah yang baku, seperti memiliki pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan secara sistematis. Menurut pendapat saya, fungsi bahasa sangat mempengaruhi komunikasi sehari-hari. Alasan utama dibalik hal ini adalah bahwa bahasa merupakan alat utama yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Secara keseluruhan, fungsi bahasa yang mencakup ekspresif, informatif, dan sosial sangat berpengaruh terhadap komunikasi sehari-hari. Bahasa yang digunakan dengan tepat akan membantu memperkuat hubungan, memperjelas komunikasi, dan membangun identitas sosial yang positif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan bahasa dengan baik agar dapat berkomunikasi dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan pendidikan terdapat berbagai topik bahasan yang signifikan. Kita dapat membahas tentang pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembentukan individu dan masyarakat yang baik. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang diperlukan dalam kehidupan. Pendidikan juga membantu seseorang mencapai potensi mereka yang terbaik. Pembahasan tentang peran teknologi dalam pendidikan juga dapat dilakukan. Teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Kita dapat membahas tentang penggunaan komputer, internet, dan perangkat mobile dalam proses pembelajaran. Pembahasan ini dapat mengungkapkan manfaat dan tantangan yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam mendukung pembelajaran. Dalam pembahasan topik-topik tersebut, penting untuk menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik adalah bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami.